Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Hijah, CGP Angkatan 8, Kabupaten Karawang. Berikut koneksi antar materi modul 1.2 mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah selama belajar modul 1.1 dan 1.2, saya mendapatkan penguatan dan pencerahan untuk tetap berusaha melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya juga lebih memahami bahwa pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Anak bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang berisi tulisan samar. Maka tugas guru untuk menuntun anak menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki perilaku menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan guru penggerak telah membuka jalan untuk melakukan perubahan, maka disinilah peran guru penggerak untuk menumbuhkan nilai-nilai yang ditanamkan dalam pendidikan guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Oleh karena itu, sebagai guru, saya berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntun murid sesuai alam dan kodratnya, dengan merancang pembelajaran yang inovatif supaya murid merasa senang dalam belajar. Saya juga mengadakan kolaborasi dengan teman sejawat dan kepala sekolah demi tercapainya tujuan pembelajaran. Selain itu, saya juga berinisiatif untuk mengikuti pelatihan guna menambah wawasan dan pengetahuan. Tidak lupa juga saya melakukan refleksi terhadap setiap kegiatan yang sudah dilakukan untuk perbaikan diri ke depannya. Berikutnya, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah bahwa nilai-nilai dan peran guru penggerak perlu diterapkan untuk mewujudkan implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid dengan peran guru tentunya yang menuntun murid sesuai kodrat alam dan zaman, menjadi teladan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perasaan yang saya rasakan saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan penjelajah yang menemukan harta karun pengetahuan. Banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan. Saya merasa harus terus belajar dan berkomitmen agar terus bisa menjalankan nilai dan peran guru penggerak dengan baik, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan tetap bisa dilakukan sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Hal ini tentunya memberikan semangat baru bagi saya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa mendidik murid di kelas cukup dilakukan dengan memberikan pengetahuan kognitif, menilai dan menuntut anak untuk memahami dan menyelesaikan semua materi pembelajaran sesuai target kurikulum. Sekarang saya berpikir bahwa mendidik murid adalah menuntun, bukan menuntut. Tidak hanya mengejar materi sesuai target kurikulum, namun pendidikan sejatinya adalah menanamkan karakter-karakter budi pekerti yang baik untuk bekal mereka di masa depan. Oleh karena itu, guru harus senantiasa mengembangkan diri dengan pengetahuan dan keterampilan baru, dengan terus melakukan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid, guna menuntun pendidikan anak sesuai kodrat alam dan zaman. Selain itu, saya harus mampu melakukan perubahan di lingkungan sekolah, tentunya dengan menggerakkan rekan sejawat agar mau bersama-sama melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Penerapan ke depan untuk saya yakni pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah mengikuti pelatihan baik luring maupun daring, belajar mandiri menggunakan tutorial dari berbagai sumber seperti kanal YouTube dan situs web,
belajar dengan komunitas praktisi di lingkungan sekolah, dan melakukan refleksi diri di setiap akhir kegiatan yang saya lakukan di sekolah, dengan cara merenungi dan mempertimbangkan hal positif dan hal negatif yang terjadi dalam kegiatan yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.